Kali ini, dan pemirsa, informasi selanjutnya, ada kasus pelecehan anak yang kian marak, bahkan orang terdekat yang diharapkan menjadi pelindung justru menjadi pelaku. Dalam sejumlah kasus, anak-anak yang belum paham cara melindungi diri sendiri justru dijerumuskan dalam tindak pelecehan. Lalu bagaimana peran pemerintah untuk menangani kasus pelecehan anak dan mengapa tingkat pelecehan anak kian meningkat tiap tahunnya? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi untuk Anda. Belum reda marah publik soal kasus ibu yang mencabuli anak kandungnya demi iming-iming uang 15 juta rupiah. Kini publik kembali digegerkan dengan kasus seorang kakek dan paman yang mencabuli dua bocah di bawah umur di Kampung Banjaran Pucung, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Tersangka F merupakan paman korban sudah diamankan oleh Polres Metro Depok. Sementara sang kakek A masih bisa menghirup udara bebas. Tim Metro TV melakukan penelusuran ke rumah korban. II, ibu korban, menceritakan kronologi dan menyebut bahwa ada korban lain selain anaknya. II juga menyayangkan belum adanya pendampingan psikologi untuk kedua anaknya. Kita lagi bercanda, main-main. Saya iseng aja, saya tanya ke ponakan saya yang bontot ini. Saya tanya, kamu pernah nggak dipegang-pegang sama om? Dia nggak ngaku tadinya. Terus saya bilang, kamu kan katanya sayang sama Uwa, dia manggil saya Uwa. Akhirnya dia ngaku, dia bilang pernah Uwa, diapain? Dipegang ininya sakit banget, Uwa perih gitu. Dan saya curiga langsung ke anak saya nggak tanya lebih lagi, saya curiga ke anak saya itu yang cewek. Saya tanya anak saya, dia nggak ngaku juga, lama saya tanya nggak ngaku, sama sekali nggak ngaku. Tapi akhirnya dia ngaku, nangis dulu, kejar banget, saya pelukin, saya ciumin. Saya bilang, siapa yang nyakitin kamu, siapa yang jahatin kamu bilang sama mama. Akhirnya dia ngaku. Ternyata dia bilang katanya dia dibawa sama omnya kamar mandi. Ada tanda-tanda trauma atau mungkin takut ketemu yang siapa? Ada. Yang perempuan, yang laki pun sama. Takut apa, trauma apa yang ditunjukkan? Kalau yang perempuan sih lebih sering kalau kita tanya itu dia menangis. Dan dia nggak mau kalau ditanya sama laki-laki. Oh, nggak mau dia. Berarti takut bertemu dengan laki-laki selain ayahnya ya? Kalau yang laki-laki? Kalau yang laki-laki itu, iya gitu kalau ditanya, gimana ya, jadi kayak orang bingung ditanya tuh. Marah? Ada pendampingan dari psikolog atau bagaimana Mbak? Belum ada. Jadi apa selama ini yang pendampingan apa yang diberikan? Kalau pendampingan, ya pendampingan dari Kemensos aja sama Dinsos gitu. Maksudnya bantuan untuk anak saya. Oh, tapi kalau psikolog masih belum ada belum. Ya? Untuk ke anak Mbak, ke keponakan juga belum ada bantuan, maksudnya secara psikologis kan pasti perlu kan gitu. Belum ada ya? Belum. Kalau Mbak sebagai seorang orang tua ada harapan agar anak-anaknya nanti didampingin psikolog. Betul, saya yang namanya mereka sudah terpapar seks ya. Pingin banget gitu didampingi, karena ya mereka kan secara langsung kan tahu yang namanya kelamin laki-laki dewasa, tahu yang namanya seks kayak gimana gitu. Jadi untuk menghilangkannya gitu Mbak, tapi nggak secara hilang penuh, tapi setidaknya jangan sampai nanti anak saya tuh melakukan hal seperti itu. Saya benar-benar pengen disembuhin anak saya Mbak. Namun ternyata sang kakek justru memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan sang anak. Saya dituduh melecehkan anaknya. Cucu Bapak? Ya cucu, ya anaknya Abiyat, cucu saya. Itu bermula ya si Fajar uring-uringan sama dia. Ya sering nagih masalah BPKB. Kenapa BPKB? Pertama motor saya Sonic digade sama dia. Dia nggak bisa bayar sama I. Ya digade sama dia nggak bisa bayar.
ditarik sama mata elang tuh yang tunggu-tunggu di jalanan. Udah pergi. 2 hari kemudian Ical pulang kerja ngamuk-ngamuk, katanya anaknya saya perkosa, nenek ngelapit segala macam apa. Saya dipinta sama dia gitu. Ya, saya dalam masalah ini ya bukannya kita sombong, bukannya kita takabur, ya bukannya kita so berani. Saya tidak salah, saya masih seks normal. Iya, sama perempuan yang dewasa saya senang. Tapi kalau anak lagi enggak, saya tidak senang, saya tidak mau, tidak ada. Dengan anak-anak? Dengan anak-anak. Tidak ada, pernah ada kasus di rumah saya di sana, di sini tidak pernah ada. Ya, untuk saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Jadi untuk terlapor, yaitu kakek dari korban, masih kami lakukan penyidikan lebih lanjut. Jadi kita upayakan secepatnya, karena kita butuh bukti yang cukup kuat untuk melakukan penahanan dari si kakeknya. Betul, visum sudah keluar, namun masih ada 1 visum yang masih kami tunggu ya, visum dari korban yang laki-laki. Ternyata pemirsa, berdasarkan data kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2024 sudah lebih dari 4.000 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kalau kita lihat data dari KPAI, dari 2.656 kasus dan 3.658 korban, ini yang ditangani oleh KPAI, ternyata sebaran terbanyak ada di Pulau Jawa. Ya kalau kita lihat lebih detail lagi, ini terbanyak ada di Jakarta Selatan dan Kota Depok. Kemudian kita lihat lagi, jumlah korban berdasarkan usia. Ternyata paling banyak di usia 9 sampai 11 tahun, di mana jumlah antara korban laki-laki dan perempuan ini hampir sama. Lalu siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak? Ternyata mirisnya yang paling banyak adalah seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga, di mana di posisi kedua adalah ibu kandung. Lalu apa intervensi pemerintah agar angka kekerasan ini dapat menurun? Pendampingan secara psikologis menjadi aspek penting dalam menangani kasus pelecehan anak. Perlu intervensi dari kementerian dan lembaga terkait untuk menekan angka pelecehan anak yang kian hari kian memprihatinkan. Tentu diperlukan komitmen kuat. Jadi, seperti yang saya sampaikan, ketika rekan-rekan kami melakukan penyidikan, maka akan dijerat pasal berlapis. Walaupun ada metode restoratif justice, apabila muncul inisiasi dari kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor untuk dilakukan musyawarah atau tidak ingin dilanjutkan, maka itu memungkinkan dilakukan restoratif justice. Restoratif justice itu pada prinsipnya adalah mengembalikan pada kondisi semula. Tidak bermaksud memidanakan, tetapi mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban. Komitmennya tentunya sangat kuat, ya, sangat kuat. Jajaran itu kami ada 24 jam, Mbak, di lapangan, ya, baik secara offline hadir di lapangan dan juga secara cyber patrol. Ya, ini merupakan komitmen Bapak Kapolda untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat itu wajib ditindaklanjuti. Namun tampaknya masih ada sejumlah PR besar yang menjadi tugas pemerintah. PR-nya tentu tadi ya, orang tua misalnya tidak begitu perhatian soal pentingnya memberikan pemahaman terhadap anak. Misalnya menyentuh bagian yang sensitif di anggota tubuhnya, harus ada penolakan dan lain-lain. Ketika itu tidak diberikan sejak awal, maka ini ruang-ruang rentan yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang berniat jahat. Tentu masyarakat ini yang harus diberikan kesadaran baik untuk memahami isu-isu pentingnya memenuhi dan melindungi anak, dan pentingnya bagaimana merespon secara cepat ketika anak-anak dalam kondisi terancam. Bukan hanya pemulihan secara fisik, namun sisi psikologis korban justru menjadi aspek penting. Terutama bagaimana agar korban tidak menjadi pelaku pelecehan karena trauma masa kecilnya. Karena terkadang pendampingan dari psikolog itu hanya untuk temporary. Dan kalau ini terjadi dengan anak-anak, kelihatannya secara fisik,
anak baik-baik saja, tetap bermain, tetap bisa makan, tidak ada gangguan makan, tidak ada gangguan tidur, tetap bisa sekolah seperti biasa. Tetapi harus diingat, setiap anak bereaksi secara psikologis itu beda-beda. Mereka bisa nanti pada saat masuk pra remaja, hormonalnya berubah, akil balik masuk, pada saat dia pertama mengenal identitas diri dia, hal-hal yang terjadi di masa kecil, traumatik yang terjadi di masa kecil, childhood experience mereka, ini baru keluar. Nah, ini yang harus betul-betul mendapatkan pendampingan, pentingnya memperhatikan kesehatan mental anak-anak khususnya yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual KDRT. Pendampingan terhadap anak seharusnya tidak hanya sampai proses hukum selesai, namun bagaimana tumbuh kembang anak agar tidak hidup dengan trauma atau bahkan potensi melakukan kekerasan yang sama ini menjadi hal yang penting. Pemerintah perlu turun tangan untuk mengintervensi, menekan angka kasus kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan memberikan efek jerah kepada pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, ini liputan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.